Ya, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget kita bisa kembali menikmati ingatan baik di kesempatan pagi hari ini, Sol ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom seperti janji kami. Em, Profesor Roni Hamustamu. Ya, Pak Roni, saya mau sapa dulu beliau. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, terima kasih. Semoga hari ini semua lancar ya koneksinya. Amin, long time no see. Iya nih Pak, seringnya Ya, memang terkendala sama koneksi. Kadang suara putus-putus, kadang di sini saya lancar, tapi ditangkapnya freeze gitu ya. So hopefully ya. kita sampai dengan selesai bisa baik ya. Pak Roni, terima kasih buat waktunya. Karena sudah 2022 kalau Pak Roni bilang kita nggak ketemu udah lama banget. Karena presidennya udah ganti. Bener juga. Pak Roni, ini kita punya program ingatan baik, so that's why saya invite Pak Roni untuk bisa berbagi tentang kebaikan Tuhan. Pak Roni mungkin bisa menyapa Good News Family. Semua masih ingat kan Pak, Good News Family? Terima kasih sahabat Gus News FM. Hmm. Terima kasih Gus News Family. Saya diberi kesempatan untuk berbagi, tapi saya nggak tahu nih kira-kira bakal ditanya apa nih pagi ini. Pertanyaannya gampang kalau Pak Roni pasti bisa jawab semuanya ya. Em, Pak Roni ini beliau adalah direktur dari Quadrant Consultant, tapi banyak sekali aktivitas. Pak Roni mungkin bisa introducing buat kita semua nih untuk apa namanya jejak digital. Ya, ada hal yang bagian dari passion saya sebetulnya sejak tahun 99 Mhm, secara bergantian saya melakukan talk show di berbagai stasiun radio mhm, begitu. Yang paling lama 3,5 tahun mhm, secara rutin sendirian. Karena itu sesudahnya saya tidak pernah mau sendirian lagi. Saya mesti mengajak teman yang lain supaya seandainya ada halangan itu bisa saling bergantian. mhm. Yang sering juga adalah dengan satu stasiun radio terus-menerus, tetapi yang paling banyak itu adalah pernah dengan 9 stasiun sekaligus. Dalam Oh, satu acara ini mhm, di cover oleh 9 stasiun dari Banda Aceh sampai ke Sorong, Papua, mhm. gitu. Nah, yang lain-lain kebanyakan itu 2, 3 stasiun pada saat yang sama. Walaupun cukup banyak juga yang sendirian. Pernah terjadi hampir 2 hari sekali ya, 3 kali seminggu itu dengan stasiun yang beda-beda. Nah, dengan stasiun radio itu saya suka. Mhm. Mengapa? Karena saya sebetulnya juga simpati dan empati dengan perkembangan stasiun radio di Indonesia yang selalu mengalami tantangan akibat Ya. perubahan teknologi dan pergeseran pasar. Mhm. Saya pernah cukup aktif di kelompok yang namanya Forum Diskusi Radio Indonesia yang FDR ya setiap Pak. ya FDR setiap tahun melakukan summit begitu. Mhm, Summit. Bahkan sebetulnya istilah summit itu saya yang bikin Mhm. ketika saya diminta menjadi ketua untuk acara yang di Surabaya. Mhm. Pertama, jadi FDR itu pertama kali bertemu itu silaturahmi namanya di Jogja. Nah, Mhm. yang kedua di Surabaya waktu saya pimpin itu baru kita ubah jadi summit dan sampai Mhm. sekarang masih dipakai terus. Di Wow. luar itu Mhm. consulting di perusahaan, terus ada bukan hanya perusahaan sebetulnya kadang-kadang juga pemerintah Mhm. gitu. Dalam banyak hal termasuk sekarang ini saya sedang terlibat dengan salah satu lembaga pemerintahan untuk menyusun Renstra 5 tahun ke depan Mhm. bagi Mhm. mereka. Di luar itu banyak kegiatan sosial, baik itu sosial yang terkait dengan pengabdian maupun sosial yang terkait dengan keberagaman dan keagamaan tertentu. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan, saya sampai sekarang masih aktif di PIKI, Mhm. Ya. DPD PIKI Jawa Timur. PIKI adalah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Mhm. Jadi bahasa sederhananya Ikatan Sarjana Kristen, begitulah Mhm. kira-kira. Mhm.
yang sekarang usianya sudah 60 tahun. Wow. Dan kebetulan saya dipercaya menjadi sekretaris, dan Mhm. kami banyak sekali berkegiatan yang pada prinsipnya Vicky ingin membangun sebuah sinergitas Mhm. antar lembaga-lembaga Kristen. Mhm. Yang kalau di Jawa Timur itu lebih kurang ada 20 lembaga Kristen, baik itu aras gereja maupun organisasi massa. Nah, Mhm. sehingga ke depan itu harapannya kalau ada sinergi kan lebih efektif dalam pencapaian sasaran tujuan, Mhm. tidak dengan ego sektoralnya jalan sendiri-sendiri, tapi hasilnya kecil-kecil dan tidak terasa. Mhm. Mhm. Itu yang kita coba dukung sehingga kalau ada apa-apa itu menjadi problem bersama. Iya. Yang lain-lain ya pengabdian masyarakat lintas lintas budaya, lintas agama, lintas segala macam lah gitu. Yang sekarang-sekarang ini kita ketemunya lagi karena musim-musim Lebaran ya. Mhm. Jadi ketemunya itu ya banyak kalau di Jawa Timur ya para pemimpin tokoh-tokoh Muslim gitu, Mhm. organisasi-organisasi Islam itu kita ketemu. Dan kalau sebelumnya karena di Surabaya baru aja ada uskup baru, Mhm. jadi kami ya cukup baik berkomunikasi dengan uskup yang baru di Surabaya, maupun minggu lalu bertemu dengan uskup Malang. Mhm. Jadi prinsipnya begini, di tengah dinamika kehidupan keseharian Mhm. sebagai anak Tuhan maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara, ya kita harus selalu pupuk semangat untuk berpikir optimis bahwa segala sesuatu akan baik, karena Mhm. kami meyakini bahwa tidak akan ada hal yang tidak bisa ditanggung. Jadi semua tekanan itu pasti kita bisa tanggung dan pasti ada jalan keluar. Kebetulan di Mhm. PIKI itu kami kan terlibat dengan tema. Mhm. Temanya diambil dari Amos 5 ayat 15. Mhm. Tegakkanlah keadilan. Mhm. Jadi jangan heran kalau teman-teman para sarjana Kristen pada periode ini banyak membahasnya itu adalah bagaimana menjaga supaya tidak terjadi ketimpangan. Mhm. Baik itu ketimpangan di segala macam ya, Mhm. ketimpangan sosial maupun ketimpangan kultural yang lain gitu. Mhm. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman yang anak-anak Tuhan begitu, jangan pernah berpikir bahwa kita di Indonesia ini adalah anak-anak kos-kosan. Mhm. Kita ini sama-sama turut. Jadi para senior kita, kakek nenek kita dulu juga ikut berjuang untuk kemerdekaan ini. Mhm. Bahkan kalau di kalangan Kristen itu ada satu pasukan yang mungkin tidak tidak terlalu banyak dikenal saat ini. Dulu ada namanya divisi panah. Mhm. Divisi panah itu punya kalangan Kristen, kalangan gereja. Mhm. Jadi artinya kita Betul. juga berjuang untuk kemerdekaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini cuman duduk-duduk tenang terus tiba-tiba merdeka terus ikut. Jadi mari kita sama-sama membangun. Itu kira-kira semangat yang kita dorong. Terima kasih, Oke, Mbak. siap Pak Roni. Mungkin bisa bagikan nih pengalaman awal dengan Tuhan. Pak Roni, by the way, waktu kecil punya cita-cita apa sih? Seperti sekarang ini kah? Atau Cita-citanya berubah. beda? Jadi begini, waktu saya kecil, saya itu kepingin jadi dokter. Mm-mm. Bahkan saya itu waktu sekolah minggu saya ingat persis, bahkan saya itu sampai memimpikan kalau nanti saya jadi dokter ada satu hari yang saya akan praktek gratis gitu. Mm. Karena itu dulu saya berusaha. Mm-mm. Ketika saya SMA kelas 1, saya langsung juga ikut PMR, dulu namanya, Palang Merah Remaja. Mm. Dan kebetulan saya adalah di antara teman-teman grup kecil begitu yang masuk batch pertama untuk praktek. Nah, jadi waktu kelas 1 SMA itu, sekarang namanya kelas 10 ya. Mm-mm. Nah, kami Sudah betul. itu dikirim ke rumah sakit RSUD, Rumah Sakit Umum Dr. Stomo, Mhm. rumah sakit terbesar di Jawa Timur, dan ditempatkan di unit gawat darurat dulu namanya. Sekarang ini apa? Instalasi IGD ya, Gede. kalau dulu namanya UGD. Nah, ketika praktek di situ beberapa hari,
saya menemukan banyak peristiwa karena kan saya bagian membantu dokter-dokter ini ketika mau Mhm. membedah macam-macam begitulah. Masih kecil ya Pak Sekedarnya berarti ya? ya sekedar ambilkan catgut, Oh, ambilkan oke. per begitu ya. Heeh, Tapi heeh. saya ada di ruangan itu. Nah, suatu saat ketika ada dokter yang menggunting tulang. Jadi ada Mhm. orang kecelakaan. Jadi ada kecelakaan macam-macam yang saya saksikan ya. Terus ada satu peristiwa dokter itu menggunting tulang. Dan saya tanya, "Dok, kenapa kok tulangnya digunting?" Terus jawaban dokternya ini mengubah cita-cita saya. Beliau mengatakan, biar rapi. Nah, waktu saya pulang saya berpikir, wah kalau begitu jadi dokter itu bahaya. Karena kalau kita berpikirnya tidak tepat, menimbulkan kecacatan permanen pada orang. Mhm. Mhm. Maka setelah saya selesai menjalankan tugas praktek di RSUD Dr. Stomo itu, saya mengundurkan diri. Saya nggak mau lagi jadi PMR dan saya tidak mau bercita-cita jadi dokter karena saya berpikir tanggung jawabnya terlalu besar. Mhm. Mungkin saya salah karena saya tidak berkonsultasi dengan siapapun, tapi itu adalah pemikiran saya di saat muda itu dan kemudian saya nggak mau lagi jadi dokter. Nah, yang menarik profesi saya Mhm. itu kemudian setelah lulus kan kuliah kan saya mengajar jadi dosen. Itu bukan cita-cita saya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi dosen mengajar, sama sekali Mhm. tidak pernah. Ya. Jadi kebetulan di zaman saya kuliah, itu pada saat semester 7, saya diminta menjadi asisten dosen. Nah, di kampus saya dulu, di Universitas Airlangga, itu asisten dosen itu sebetulnya sarjana. Sudah lulus, baru dia jadi asisten. Gitu ya. Mhm. Jadi saya diminta, diajak lah, ditawari jadi asisten dosen. Ya saya mau. Gitu ya. Nah, ternyata dua dosen yang memimpin mata kuliah yang saya jadi asisten itu pada saat itu sangat sibuk dengan penelitian. Ada proyek penelitian dari pemerintah. Sehingga sangat sering sayalah yang kemudian diminta mengajar. Roni, kamu Mhm. nanti isi kelasnya. Padahal di situ ada kakak kelas saya juga kan sebetulnya yang yang mungkin belum mengambil atau mengulang gitu. Jadi mereka kaget gitu. Jadi saya modalnya ya dengan baca buku, literatur semua di perpustakaan gitu ya. Nah, jadi itu sangat sering terjadi. Ketika lulus, saya dipanggil sama dekan, diminta untuk mengajar di Universitas Airlangga. Terus Mhm. saya tanya, berapa gajinya gitu kan. Begitu disebut gajinya, terus dibilang kamu nanti setahun seperti ini, sesudah itu baru kamu diangkat jadi pegawai negeri, dapat NIP, diangkat sumpah janji, habis gitu baru 100%. Tapi angkanya itu membuat saya terkejut, gitu. Sehingga saya mikir, aduh, nggak jadi pegawai negeri juga nggak apa-apa, begitu kan? Beda waktu itu kan saya Pada pikir masa bedanya, itu ya Pak? Iya betul. ya pada Mhm. masa itu saya pikir bedanya kan cuma pensiun, gitu ya. Mhm. Mhm. Maka mendaftarlah saya di salah satu perguruan tinggi swasta. Minggu depannya begitu. Dan Mhm. itu sebetulnya bukan saya nyari-nyari juga, saya ditawarin begitu. Mhm. Mau nggak gitu. Nah, saya tanya gajinya berapa begitu kan. Begitu disebut terus terang dengan yang disampaikan ke saya itu gajinya itu bedanya 6 kali lipat. Mhm. Gitu kan. Jadi saya akhirnya oke, saya mau. Dan ternyata saya terimanya pada bulan pertama itu 9 kali lipat Oh. dibanding yang kalau saya di negeri yang padahal Mhm. yang kalau di negeri itu ada potongan ini, potongan itu gitu kan. Jadi ya akhirnya saya enjoy aja gitu ya. Mhm. Tapi itu kan kondisi masa lalu. Kalau hari ini teman-teman yang di negeri lebih mewah dibanding yang Iya. swasta. Gitu kan saya Iya cermati. nowadays ya Pak, Prof. Roni ya? Mhm. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya adalah yang kemudian saya sebut, oh ini jalan hidup saya. Mhm. Apakah dulu saya salah mengambil keputusan? Mungkin, begitu Mhm. ya.
tetapi saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi ketika kemudian saya mengembangkan macam-macam gitu ya, ya disitulah kalau kita bilang secara rohani, Mhm. Tuhan mengutus kita Mhm. untuk membangun diri, belajar atau bahkan berkontribusi di apa yang kita lakukan pada saat itu. Sehingga Mhm. memang berbeda begitu. Saya menjalani apa yang tidak saya cita-citakan. Yang saya cita-citakan saya tinggal begitu ya. Mhm. Ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Saya melihat dunia, saya melihat begitu banyak manusia dengan berbagai persoalannya, keberagamannya. Ya kalau ya puji Tuhan lah ya, saya bisa melihat dari Sabang sampai belum Merauke tapi sudah sampai Papua kan begitu. Nah, jadi melihat banyak hal. Nah, sehingga itu yang menjadikan saya menjadi seperti hari ini. Yes. Itu yang kemudian juga mempengaruhi apa yang saya yakini Mhm. dan termasuk definisi-definisi tentang kehidupan yang mungkin berbeda dengan orang yang dengan pengalaman yang lain. Gitu, Mbak. Yes. Oke, Prof. Roni mungkin bisa bagikan gimana sih perjalanan spiritual journey dari Prof. Roni dimulai? Kapan mungkin Prof. Roni pertama kali ngerasain kebaikan Tuhan secara nyata dalam hidup Prof. Roni? Ini yang agak berat Mhm. kalau saya ditanya ini. Karena itu juga pertanyaan saya. Mhm. Jadi begini, saya kan sangat sering hadir dalam acara-acara yang kemudian muncul kesaksian-kesaksian. Mhm. Nah, terus terang saya ini tidak pernah memiliki pengalaman ekstrim seperti yang disaksikan oleh orang-orang itu. Mhm. Jadi gampangnya begini, saya kecil sekolah minggu. Saya Mhm. sekolah minggu baik-baik, begitu ya. Mhm. Di Mhm. sekolah minggu saya dulu itu selalu ada lomba-lomba. Dan mohon maaf, saya selalu juara satu. Mau baca Mhm. Alkitab, menghafalkan ayat Alkitab, dan sebagainya. Saya ngajar sekolah minggu 12 tahun. Mhm. Gitu kan. Saya aktif di gereja. Saya pernah jadi majelis Mhm. gereja. Ya, saya pemuda juga saya aktif di organisasi Mhm. kepemudaan dan kemudian di organisasi kepemudaan Kristen gitu. Di usia yang saya waktu itu juga cukup muda, saya bergerak juga di organisasi kekristenan yang untuk orang dewasa lah Mhm. sebetulnya. Tapi karena saya diajak waktu itu, terus saya malah dipercaya jadi wakil ketua Jawa Timur. Mhm. Nah, sekarang juga ada di kalangan intelektual Kristen. Jadi sebetulnya saya tidak punya Mhm. pengalaman seperti orang-orang yang ekstrim begitu ya. Oke. Ya, Mhm. ya maaf, suatu saat ada yang bersaksi, saya harus mengangkat papa saya mabuk, tertidur di kuburan, saya cari malam hari, saya bawa Mhm. pulang. Saya nggak pernah kami yang seperti itu, gitu ya. Mhm. Kami sejak kecil dulu oleh mama saya terutama itu selalu seluruh anak-anak itu dibawa ke gereja, diajak sekolah minggu, Mhm. menjalani itu semua, terus mengikuti persekutuan doa, begitu. Waktu saya SMA juga saya aktif di persekutuan doa, bahkan kami bikin retreat. Nah, saya adalah ketua panitia retreat yang pertama kali di SMA kami di Surabaya itu. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 5 namanya. Mhm. SMA Negeri 5 itu disebut SMA Komplek karena di situ satu blok isinya 4 SMA. Nah, 4 SMA negeri ini kami persekutuan doanya bersama. Terus Oke. kita bikin retreat yang diurus-urus sendiri. Waktu Mhm. saya SMP, saya juga ketua panitia Natal gitu. Yang SMP saya Aktif sekali itu ya dulu Pak saya, ya. iya saya ajak teman-teman kita Natalan di penjara yuk gitu. Dulu di Mhm. Surabaya, di daerah Jembatan Merah ada penjara yang namanya Kalisosok. Sekarang sudah Mhm. nggak ada. Nah, Oke. kami dulu ke sana terus ini. Jadi mohon maaf, saya ini tidak punya pengalaman yang ekstrim Mhm. seperti yang lain-lain. Jadi saya cuma menjalani begitu saja. Mhm. Namun di dalam banyak hal saya menemukan bahwa Tuhan itu baik. Nah, itu Pak. Makanya saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Mhm. Oke. Contoh ini ya, waktu SMA.
Saya itu daftar sebuah program pertukaran pelajar ke luar negeri. Mhm. Namanya American Field Service, AFS. Gitu. Mhm. Terus kelas 2 SMA tuh. Terus saya dapat surat dari pengurus Jawa Timur. Selamat, Mhm. Anda sudah lolos. Dan Mhm. saya ingat persis kalimat surat itu. Tinggal menunggu surat penempatan dari Jakarta. Mhm. Maka saya menunggu. Sampai sekarang anak saya sudah kuliah, itu surat nggak pernah saya terima. Gitu ya. Jadi saya nggak ngerti. Gitu. Oke. Nah, waktu teman saya ada yang program yang sama tahun berikutnya, terus saya tanya sama dia, "Ih, caranya gimana? Saya kok nggak dapat suratnya?" Gitu. Mhm. Nah, tapi dia kemudian mengatakan sesuatu yang saya ya nggak ngerti itu benar apa enggak, tapi pada prinsipnya apakah orang tuamu pergi menemui pengurus? Saya bilang Mhm. enggak ada suratnya, nggak ada undangannya. Wah itu salah, gitu. Harusnya menemui pengurus negosiasi. Nah, saya mikir, oh ya sudah. Maka saya berpikir itu bukan waktu saya. Mhm. Nah, kemudian waktu saya mahasiswa, itu ada peristiwa yang mengubah hidup saya. Karena saya punya pengalaman yang SMA itu, suatu saat ada program pertukaran pemuda antar negara. Mhm. Saya daftar, saya tes, tapi saya tidak cerita kepada siapapun, keluarga saya, orang tua saya, maupun sahabat saya. Karena saya khawatir bahwa nanti bisa jadi kalau tidak diterima kan saya malu. Gitu. Mhm. Seperti yang waktu SMA itu teman saya SMA banyak yang ikut. Dan mereka tahu ada saya nggak berangkat malu gitu kan. Nah, Mhm. jadi waktu itu nggak mau malu gitu ya. Jadi saya diem aja. Maka saya menjalani proses itu. Ada beberapa hal yang lucu di dalam proses itu menurut saya, tapi saya yakin itu rencana Tuhan. Mhm. Saya beri satu contoh. Saya waktu mau setelah tes, terus ada break makan siang, habis itu baru tes yang lain, tes bahasa Inggris, tes bakat, tes segala macam gitu ya. Nah, pada saat itu saya bilang sama teman saya, saya pulang aja percuma, nggak akan berhasil. Gitu. Teman kuliah saya nih, Mhm. dia bilang, kenapa? Ya kamu aja sudah pernah setahun di Amerika. Nah yang itu setahun di Australia. Ya sudahlah kalau ini nanti tes bahasa kan saya pasti kalah. Nah pada saat itu posisi saya sebagai anak kos. Mhm. Nah teman saya ini bilang, Ron, makan siang dulu. Kan lumayan ngurangi biaya kos. Gitu kan. Saya pikir ada benernya juga. Semua yang tes kan dapat makan siang. Mhm. Maka saya nggak pulang, saya makan dulu. Makan saya belum selesai, udah dipanggil Mhm. gitu loh. Dalam tanda kutip sialnya, saya termasuk yang dipanggil di awal itu gitu kan. Kan itu paralel, ada yang minat bakatnya, terus ada Mhm. yang tes kesenian gitu kan. Nah, waktu itu saya dipanggil di awal yang bahasa Inggris. Nah, waktu dipanggil itu tesnya bertiga. Sekali maju dengan dua kalau nggak salah yang menguji. Terus kami bertiga. Nah, tiga ini saya kepikiran banget gitu. Karena yang sebelah kanan saya itu adalah mahasiswa universitas negeri di kota lain, tapi dia ini penyiar TV bahasa Inggris. Oke. Gitu. Nah, yang satunya lagi juga mahasiswa perguruan tinggi negeri dan dia programnya adalah bahasa Inggris. Gitu kan. Jadi saya mikir, saya ngadepin dua giants ini gimana? Sementara Mbak India, dalam seluruh hidup saya sampai saya kuliah, sebetulnya saya orang yang tidak pernah kursus bahasa Inggris. Jadi saya kalau bisa bahasa Inggris itu sungguh saya berterima kasih sama cara mendidik guru SMA saya. Mhm. Kami tidak ditekankan pada grammar, tapi diminta untuk bisa menjelaskan Weekend. film Oh. dan Mhm. novel. Mhm. Jadi katanya nanti grammar kamu akan bisa otomatis, tapi yang penting kamu paham gitu ya. Jadi kami dididik seperti itu. Jadi dalam tes bahasa Inggris ini tiba-tiba saya kaget. Kenapa?
Salah satu di antara ini kami disuruh membaca majalah. Bertiga nih, artikel yang sama. Mhm. Tapi dua teman kiri kanan saya, ketika ditanya isinya artikel itu apa, mereka ternyata terlalu fokus pada membaca yang suaranya yang memang penyiar, enak banget begitu ya. Bayangin penyiar TV gitu ya, zaman Orde Baru kan ini. Ya. Gitu. Itu enak-enak begitu. Dan saya kan bahasa Inggris Jawa gitu. Tapi saya Oke. senyum Mhm. karena dua orang ini tidak bisa menjawab apa isi artikel itu. Dan Mhm. saya bisa menjelaskan dengan cukup baik menurut saya. Mhm. Dan dibilang benar sama dia. Bahkan ada yang ekstrim ketika ditanya, di situ ada foto, berapa orang di foto itu, mereka nggak bisa jelaskan. Yang Mmm. perempuan pakai baju warna apa, mereka juga nggak bisa jelasin. Terus saya itu, karena majalah ditutup kan semua ingatan, jadi saya Mhm. tahu. Jadi saya berterima kasih terus terang Mhm. sama guru saya. Nah ini yang mengubah saya, sehingga rasa percaya diri saya berubah. Bahwa Mhm. tidak semua orang yang katakanlah kalau dalam bahasa Inggris itu sangat lancar dan baik gitu, Mmm. Inggrisnya dan benar itu otomatis dia adalah hebat. Kenapa? Karena suatu saat saya hadir di sebuah international conference, sama-sama jadi narasumber, Mhm. tapi ada profesor dari Korea ini, dia membaca. Jadi Mmm. presentasi itu slide-nya bahasa Inggris, tapi dia selalu nunduk, saya lihat ngapain. Ternyata dia membaca dalam bahasa Inggris. Mmm. Kenapa ketahuannya pada saat Q&A, tanya jawab, itu Mmm. asistennya langsung maju. Asistennya lah yang menerjemahkan pertanyaan bahasa Inggris itu ke beliau dalam Mmm. bahasa Korea. Beliau menjawab dalam bahasa Korea, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi saya pikir kompetensi seseorang, kalau ada bahasa itu bagus, mudah berkomunikasi. Mhm. Tapi bukan berarti kalau Anda tidak bisa bahasanya, Mhm. itu otomatis kelas bawah. Enggak juga, saya bisa temukan itu. Mhm. Nah, kemudian suatu saat saya ada international program, saya disandingkan dengan teman dari Kanada, orang Quebec. Quebec Mhm. itu turunan Perancis. Yang Mhm. menurut orang-orangnya di sana itu ini adalah anak yang terbaik lah, orang yang terbaik begitu di antara mereka. Ya sudah gitu. Nah, suatu saat kami harus menyelesaikan proyek itu malam sebelumnya, ternyata dia nggak bisa. Saya bilang, loh, kamu kan selama ini baca buku rasanya lebih keras dari saya. Saya bilang Mhm. gitu ya. Mhm. Dia justru itu saya nggak bisa. Jadi saya kerjain tuh kerjaannya dia. Mhm. Karena ternyata dia nggak tahu. Nah itu confidence saya naik lagi. Jadi Mhm. orang Indonesia itu benar kata Profesor almarhum H.R. Tilaar, kita ini sebenarnya punya kompetensi tapi minder. Mmm. Nah itu terjadi waktu itu saya di dalam pergaulan internasional saya pikir, oh saya minder. Gitu. Sampai suatu saat saya ada satu kuliah yang cukup mencemaskan karena tiap 3 bulan ada pengumuman 3 orang yang paling bawah nilainya itu di drop out, di DO. Dan tentu sebagai penerima beasiswa saya takut jangan sampai saya kena DO kan begitu ya. Jadi saya berusaha. Jadi itu di kelas itu ada biasa kami sebut. Mau ranking berapapun pokoknya bukan nomor 4 dari bawah. Minimal nomor 4 dari bawah. Pokoknya bukan 3. 3 terendah. Three bottom kita harus tolak Mhm. itu. Jangan sampai. Nah pada pengumuman pada seri kedua itu ada teman saya yang di DO. Mhm. Ini orang Jerman. Coba kita bayangkan orang Indonesia kalau melihat orang Jerman itu kan kayaknya perfect gitu kan. Ya, Mhm. kan selalu bicara kualitas begitu ya. Iya. Dan ini DO teman saya ini. Dan dia ini kami waktu itu belajar manajemen strategi master. Tapi teman saya ini sebenarnya sudah doktor teknik industri. Dia jago sekali di bidang ISO dan orang Jerman. Mhm. Jadi akhirnya sejak itu saya meyakini kita tidak boleh minder. Nah, saya merasa bahwa kemudian Tuhan mempersiapkan saya dalam banyak hal, memberi saya pengalaman-pengalaman gagal berhasil, bertemu dengan orang-orang yang saya pikir hebat ternyata ya biasa-biasa aja, ternyata Tuhan sedang membentuk. Kenapa Mmm. saya katakan demikian? Dalam hidup saya ada 4 kali pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, yaitu saya diminta sebagai narasumber untuk programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mmm. Saya pikir
berapa banyak orang Indonesia yang hebat. Kenapa harus saya yang dipilih? Kan Mhm. saya nggak pernah ngelamar. Tiba-tiba saya dapat kiriman, you are highly selected, gitu loh. Mhm. Highly recommended dan sebagainya. Terus mau apa enggak? Dan semua dibiayain. Ya, saya Mhm. tentu mau. Bahkan suatu saat ada satu peristiwa yang membuat saya cukup bangga sebagai individu. Mhm. Itu adalah saya diundang di Xi'an, China, Mhm. itu untuk menjadi narasumber workshop. Dan Mhm. ternyata selama acara saya baru tahu bahwa saya satu-satunya orang Asia yang menjadi workshop leader. Yang lain bule. Mhm. Dan itu pesertanya adalah delegasi resmi 40 negara Asia anggota PBB. Mhm. Dari Asia Timur, Tenggara, dan Selatan. Kalau Mhm. yang Timur Tengah itu mereka sendiri, mereka gabung dengan Afrika Utara namanya MENA, Middle East and North Africa. Mereka Mhm. pakai bahasa Arab begitu. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Padahal saya kan nggak pernah kursus bahasa Inggris, begitu kan. Mhm. Tapi saya menyadari ketika saya bertemu dengan teman-teman, mohon maaf saya kalau sebut negara ya, teman-teman saya di India itu kalau kita belum 2-3 hari kumpul, juga susah kan mengerti. Mhm. Karena apa tone-nya kan beda. In India everything is okay. Itu orang yang Iya. lahir besar di Jawa itu bingung telinganya mendengar itu kan. Mhm. Tapi mereka bahasa Inggrisnya bagus. Demikian juga teman-teman saya yang dari Filipina misalnya. Orang Filipina, orang Meksiko itu sama. Pengaruh Spanyol. Mereka kalau ada huruf P dan L atau B dan L itu mereka nggak bisa membaca seperti kita. Simple. Mhm. Bahasa Inggris kan simple. Itu dia nggak bisa ngomong simple. Dia pasti ngomongnya simple. Impossible, impossible gitu. Mhm. Jadi saya pikir mereka juga sebenarnya nggak hebat-hebat amat, kita aja yang minderan gitu. Mhm. Iya. Dan juga kalau dibilang orang yang bahasa Inggrisnya bagus di Singapura, silahkan Anda ke Singapura, bicaralah pakai bahasa Inggris yang baik dan benar. Nanti apa responnya mereka? Would you please show me where the toilet is? Jawabannya apa? Toilet ah. You can go straight, turn right, left also can. Pertanyaan saya, itu grammarnya seperti apa? Toh kita mengakui bahwa mereka bahasa Inggrisnya baik. Jadi Mhm. sejak saat itu saya merasa Tuhan memberi saya banyak kesempatan bertemu dengan banyak pihak di mana-mana. Mbak Indi bukan mau mengangkat Iya. diri macam-macam ya, Iya. Mhm. tapi Mhm. Tuhan beri Betul. kesempatan saya literally keliling dunia secara gratis Mhm. ke mana-mana. Jadi Itu di luar kalau dugaan Pak Roni ya. Maksudnya tidak ada pernah, kayak ada di bucket list atau di pocket list kayak gitu mungkin nggak pernah, dream list. nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Saya tidak pernah dulu berpikir seperti itu. Bahkan saya pernah menghitung ada 22 negara. Mhm. Jadi suatu saat ada orang gitu, tiba-tiba bersaksi dengan sangat bangganya. Saya pergi ke 17 negara gitu. Saya senyum-senyum aja. Saya batin saya 22 begitu kan. Ada memang yang satu kali, tapi kan ada juga yang belasan kali dan semuanya itu gratis. Bukan saya bayar. Kalau saya bayar, itu Karang Taruna RT 7 asal punya uang juga bisa berangkat kan. Gitu. Nah, justru Iya. ketika kita diundang, Mhm. gitu, ketika ini ya, itu menurut saya adalah sesuatu yang saya bilang bahwa Tuhan punya rencana. Tapi Mhm. saya nggak tahu, Mbak Indi, terus terang ya, saya nggak tahu apa nih rencananya. Gitu. Mhm. Mhm. Sampai dalam 2-3 tahun terakhir, saya suka tiba-tiba nyeletuk ke teman-teman di lingkungan saya. Apakah ini yang Tuhan dulu mau? Gitu ya. Jadi saya itu kan dimasukkan ke berbagai hal yang beda-beda. Ya Mhm. nggak masuk akal, nggak masuk akal begitu. Ya saya jalani. Saya bisa survive, saya jalani, bisa berhasil sampai ke level internasional, sampai macam-macam lah ya. Mhm. Nah, ternyata akhir-akhir ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelayanan Tuhan, itu saya jadi panen. Gitu loh. Panen itu artinya begini, ketika ada satu masalah di titik mana gitu, oh kami begini-begini, saya langsung ingat, oh iya, ada itu di sini dulu saya pernah gitu. Ini apa? Dulu saya pernah, sampai ada yang nanya, kok semua pernah? Emang pernah, saya bilang begitu kan. Mhm. Iya, Saya iya. pernah menjalani yang namanya pengabdian masyarakat di desa, membangun biogas pit gitu. Ketika Mhm. orang belum bicara tentang energi terbarukan, begitu Mhm. kan. Mhm. 30 tahun lalu saya sudah ke desa-desa di Magetan.
Mhm. Itu bangun banyak biogas pit di sana. Walaupun ketika tahun 2000 saya diundang ke Tiongkok, saya mikir saya bawa nih foto-foto, ya kan? Bagaimana kita melakukan energi terbarukan. Sampai di sana nggak jadi saya pamerin, gitu. Kan kita ada display yang kita diberi kesempatan display, saya nggak display karena saya temukan bahwa perumpamaan saya waktu itu, kalau yang saya dan teman-teman lakukan itu seperti anak SD ya, yang di Mhm. Tiongkok itu sudah universitas. Jadi Levelnya udah kayak highly ya, gitu ya, Pak. nggak pede saya. Mhm. Jadi kalau saya ngomong apa kan bagi mereka itu kan kayak buku itu bab pengantar, sementara mereka udah mendekati penutup gitu kan. Jadi udah nggak pas. Tapi saya tetap bahwa oh saya pernah melakukan ini. Kemudian saya diajak ke tempat lain yang jadi hebat. Ketika saya balik lagi, jadi ini semua ternyata dalam 2-3 tahun terakhir ini, menurut hemat saya, Mhm. menjadi ada banyak manfaatnya buat orang-orang, organisasi, lembaga-lembaga di sekitar saya. Mhm. Gitu. Sehingga Mhm. sinergitas yang tadi saya sampaikan di awal Mhm. melalui pikir, Yes. itu justru lebih mudah untuk terbentuk. Hanya saja, mohon maaf, saya tidak punya Mhm. pengalaman mabuk, terus digebukin orang karena mabuk, gitu kan. Terus kemudian gara-gara menderita terus terima Tuhan, saya enggak. Saya Mhm. bukan Mhm. lewat situ, tetapi saya ditunjukkan banyak hal Mhm. yang kemudian menyebabkan saya meyakini tidak ada yang kebetulan. Mhm. Bahkan ketika kita harus menghadapi sesuatu yang orang takut karena wah bakal menderita nih, saya nggak pernah takut karena Mhm. saya anggap ya ini pasti nanti bisa dilalui. Ada Kan pengalaman itu nggak, Pak Pak apa namanya, Pak Prof. Roni ada pengalaman seperti itu? Artinya kayak tantangan dalam dunia bisnis misalnya, sebagai seorang pengusaha, yang mungkin saya paling pernah sulit punya misalnya? Mhm. saya pernah ambil keputusan yang salah. Mhm. Saya pernah ambil keputusan yang salah. Menurut saya salah gitu sekarang ya. Mhm. Jadi misalnya begini, saya ada 3 kali kalau nggak salah ingat ditawari untuk jabatan-jabatan yang prestisius. Mhm. Tetapi saya memilih saya suka ngajar saya di kampus. Prestisius bagi saya itu artinya adalah di level direksi dan komisaris, Mhm. gitu ya. Dengan perusahaan-perusahaan yang gede banget. Mhm. Gitu. Saya pernah direkrut oleh Direktur Asia dari Hong Kong waktu itu untuk memimpin eh, anak usaha mereka Mhm. di satu negara gitu dengan semua kompensasi yang keren, tapi saya memilih untuk tetap di kampus begitu ya. Padahal nih perusahaan itu revenue-nya pendapatan setahunnya saat itu lebih besar dari APBN Republik Indonesia. Nah, saya ya memang sekarang saya mengatakan oh dulu saya terlalu idealis, ada salahnya, gitu kan. Mhm. Nah, Oke. eh, Jadi ada juga saya bahkan kemudian dikirim ke sebuah negara oleh perusahaan ini tanpa ikatan untuk melihat fasilitas mereka, terus kemudian untuk gabung, saya juga memilih untuk tidak. Mhm. Bahkan ada satu perusahaan, satu pemilik gitu ya, yang spesifik ngajak bertemu, dia punya 24 pabrik. Terus ngomong ke saya pagi itu, kamu mau milih jabatan apa? Pokoknya saya sebagai pemilik, saya komisaris utama. Kamu mau direktur utama, mau direktur apa, silakan yang kamu suka. Saya bilang, saya ada tanggung jawab di kampus, begitu ya. Dan Mhm. itu adalah sesuatu yang mungkin salah. Tapi dalam urusan dengan bisnis itu ada dua yang saya pelajari. Mhm. Satu, ketika suatu saat saya bermitra. Mhm. Jadi kalau kita bermitra dengan orang, kita mesti lihat karakternya. Mhm. Karena ternyata ya mau ngomong bahasa-bahasa pakai ayat-ayat sekalipun, tapi tukang tipu itu banyak ada di mana-mana. Jadi Mhm. saya pernah kejadian itu. Mhm. Terus yang kedua adalah pada saat COVID. Jadi Mhm. pada saat COVID itu saya punya 3 klien pabrik. Nah, ini saya yang advice Mhm. supaya kita hentikan dulu proyek ini karena bakal COVID berisiko gitu ya. Mhm. Jujur saya juga takut sama COVID. Mhm. Sepanjang COVID itu saya nggak berani keluar rumah.
perlu apapun pakai Zoom, nggak mau ya udah. Lebih Mhm. baik saya nggak terima duit daripada mati gitu kan. Mhm. Waktu itu saya takut gitu. Kenapa? Karena banyak teman saya yang meninggal. Mhm. Senior saya juga banyak yang meninggal dengan hal yang kita kaget-kaget lah peristiwanya. Jadi saya memilih. Tapi waktu saya menganjurkan 3 perusahaan ini untuk ya kita stop, itu saya berpikir COVID itu paling 3 bulan gitu kan. Waktu itu artikelnya di Iya, mana-mana kan banyak. betul. Bahkan saya masih Bahkan dua ingat minggu itu. ya, Prof ya. Mikirnya kan 2 minggu Eh, doang tuh sempetnya. iya, ada pemimpin LSI ya, seorang surveyor yang sangat terkenal namanya Denny JA. Mhm. Meyakinkan betul bahwa nanti bulan Juli ini akan selesai paling lambat begitu-begitu. Mhm. Saya mempertaruhkan seluruh kemampuan saya, seluruh kredibilitas saya di bidang statistik dan survei. Dia bilang begitu macam-macam. Ternyata 2 tahun kan, gitu. Jadi saya mikir, aduh itu tekanan berat. Dan Mbak Indi ada peristiwa yang menarik. Di Mhm. tengah saya sendiri harus mengalami kehidupan mantap. Tahu ya mantap ya? Makan tabungan kan. Makan Saya tabung. ditelepon hamba Tuhan. Mhm. Hamba Tuhan ini bilang, Pak Roni, saya tidak bisa cerita ke jemaat saya. Dan tidak ada orang yang saya bisa cerita. Saya hanya bisa ngomong sama Pak Roni. Mhm. Beliau mengatakan gereja tutup. Mhm. Jadi saya nggak jelas nih minggu depan, bulan depan ini makan apa. Gitu kan. Saya Mhm. langsung kaget. Gitu ya. Saya langsung kaget. Ini bukan orang dari gereja kecil-kecil begitu ya. Ah, mobilnya juga sebetulnya lebih bagus dari mobil saya gitu kan. Mhm. Tapi telepon begitu itu kan saya sebagai kaum awam Mhm. itu manapun juga kan merasa ada sesuatu gitu. Kenapa? Karena saya selalu yakinkan teman-teman saya bahwa tanggung jawab hamba Tuhan adalah membina kita. Mhm. Kalau ada persoalan dalam kehidupan mereka, yang salah itu kita kaum awam. Karena kita kurang memperhatikan hamba Tuhan, saya bilang. Mhm. Nah, maka saya bilang, beri waktu saya, nanti sore malam saya akan kontak lagi. Gitu. Saya carilah teman-teman saya, kita gini-gini, sehingga akhirnya solve ini persoalan. Mhm. Begitu ya. Bisa bisa selesai urusan, begitu ya. Mhm. Tetapi saya mikir, masih ingat Mbak Indi tadi saya bilang, bahwa saya mengatakan mungkin ini adalah masanya tiba-tiba saya menyadari Tuhan dulu mengajar saya untuk kemana-mana urusan berbagai hal yang sekarang jadi saling connect. Oh kalau Mhm. ini kena ya kali ini. Nah termasuk dalam kasus itu sampai hari ini ada sangat banyak persoalan-persoalan termasuk ada perizinan gereja macam-macam. Nah, jadi saya melihatnya sekarang menjadi seperti itu. Jadi tantangan buat hidup saya yang tadi saya sempat kaget, Mhm. tapi saya sendiri ini tertekan, Tuhan malah ngasihin problemnya orang lain kan ke saya begitu kan. Tapi bisa kita selesaikan. Hari ini Mbak, eh, saya sebetulnya pasrah Mhm. hari ini. Karena hari ini tanggal 8 adalah deadline. Mhm. Jadi saya itu sedang berusaha membantu ada 4 anak yang Mhm. betul-betul dari keluarga tidak mampu, Mhm. yang SMA kelas 3 ya, Mhm. tapi kan sekarang ini masa pendaftaran mahasiswa nih. Mhm. Jadi mereka ini 4 anak ini diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes. Itu kan artinya anaknya pinter-pinter. Iya. Nah saya hari ini deadline. Mhm. Jadi saya tidak mengatakan give up gitu ya. Tetapi saya masih kurang satu. Mhm. Jadi 3 saya bisa peroleh gitu. Mhm. Tapi yang menarik, 4-empatnya ini sebetulnya Muslim. Mhm. 4-empatnya ini Muslim dan sebetulnya saya nggak kenal juga. Itu hanya karena gurunya dia adalah istrinya teman saya. Nah, teman Mhm. saya cerita, maka terus kemudian minta tolong. Mhm. Dan saya memang hampir tiap tahun saya melakukan ini. Iya. Jadi dan kemarin saya ditanya sama teman, kok nggak ada yang Kristen? Gitu. Saya bilang, lah yang Kristen nggak ada yang tanya saya. Yang tanya ini semua Muslim, kerudungan-kerudungan begitu, saya bilang gitu Mhm. kan. Nah, jadi ada yang di teknik sipil dulu itu, oh itu luar biasa penderitaannya dan dia akhirnya bisa.
Itu waktu itu saya hanya punya waktu 3 hari tuh. Nah, yang satunya lagi tuh kesehatan masyarakat gitu. Wah, itu luar biasa. IP semester ini 3,7 sekian, tapi IPK-nya yang saya ingat, IPK-nya 368. Hmm. Ini anak-anak yang tidak mampu. Nah, tahun ini saya tiba-tiba dititipi 4 anak langsung, bukan satu ya. Kalau Mhm. dulu kan tiap tahun satu, ini enggak, langsung 4 anak. 4 anak ini saya kepikiran begitu ya. Saya kenapa kepikiran? Saya baru berhasil tiga. Mhm. Tiga itu pun yang dua dengan catatan. Yang satu lolos gitu. Saya sampai mikir gitu ya, kan yang dua ini, yang pertama saya berhasil kan, saya bilang saya sudah ngurusin yang ini, saya minta teman-teman ngurusin yang lain lagi gitu ya. Mhm. Jadi dua ini itu dua-duanya di Politeknik Negeri. Mhm. Satu informatika, satunya manajemen pemasaran. Nah, teman saya ada yang tertarik, udah saya yang tanggung Pak gitu. Mhm. Oke. Nah, satunya lagi itu juga udah beres di bahasa. Mhm. Yang terakhir ini nggak ada yang ngambil. Dia ambil ekonomi Islam, gitu kan. Mhm. Nggak ada yang ngambil ini. Nggak tahu. Saya lagi mikir peluangnya kan tinggal hari ini. Karena gini, tanggal 8 ini adalah deadline mereka bayar. Mhm. Kalau mereka nggak bayar, dianggap mengundurkan diri. Mhm. Nah, sementara mereka ini kan anak-anak dengan talenta yang baik Iya. dan istimewa ya, tapi berasal dari keluarga yang betul-betul kurang beruntung. Padahal dibutuhkannya itu kan 1 semester 2,5 juta Mhm. Iya. gitu, per semester. Saya sampai ngomong waktu saya meyakinkan teman saya itu, anggap aja you beli snack atau parkir itu. Gitu kan, kalau 2,5 semester 2,5 juta dibagi 6 kan ya relatif berapa tuh? Eh, empat Empat ratus ribu ya, ratus, iya, empat ya ratus. anggap 400 ribu sebulan ya. 400 ribu sebulan itu ya sebetulnya jangan-jangan kita parkir kalau sehari 10 ribu, ya 24 hari ya cocok lah kan. 240 tambah beli snack ini itu ya bilang. Coba pikirkan saya bilang. Nah, ini Mbak tantangan saya Mhm. ke- pun walaupun teman saya kemarin ada yang ngeritik begitu ya di kalangan Kristen gitu. Kenapa kok nggak ada yang Kristen? Ya saya jawab yang Kristen nggak pernah nanya. Saya bilang begitu ya. Mhm. Terus mungkin juga yang Kristen sudah diurus oleh gereja. Nah, Mhm. ini peluang, dan saya bilang, kalaupun suatu saat mereka tahu, saya kan nggak pernah cerita kalau saya Kristen. Mhm. Kalaupun suatu saat mereka tahu, setidaknya mereka tidak akan pernah membenci kita. Saya bilang gitu. Karena mereka akan melihat betapa ketulusan hal-hal ini Mhm. terjadi. Tapi Mbak, jujur ya, kalau lihat kisah-kisahnya itu luar biasa, banyak hal yang harus dilakukan. Mhm. Teman-teman kita kan kebanyakan tinggal di tempat-tempat yang cukup makmur, Iya. di perkotaan, ketemu dengan kalangan yang ya sama-sama cukup stabil begitu ya. Tapi saya sering menantang teman-teman, ayolah sekali-sekali pergi ke pelosok-pelosok di desa, you bisa tahu. Saya ceritakan, Mhm. 20 tahun lalu saya pergi ke Bojonegoro diantar oleh wartawan ke tempat yang saya tidak bisa datang lagi ke sana karena saya sudah lupa. Dari kota Bojonegoro untuk masuk itu sekitar 2 jam. Mhm. Itu kami bawa ada anak yang terlahir dalam keadaan bibir sumbing, langit-langit nggak ada, dan maaf ya, anusnya juga nggak ada. Mhm. Jadi dia harus dibedah perutnya itu untuk mengeluarkan kotorannya. Dan dia ini betul-betul super miskin kalau saya bilang. Saya bilang super miskin itu super gitu ya. Yang saya sangat terkejut melihat itu. Tapi kan mereka juga manusia. Gitu. Ini bisa jadi kesaksian melalui jalur-jalur kemanusiaan. Jadi kita bawa ke Surabaya, dioperasi dan sebagainya, dan bisa jalan. Nah, hal-hal yang kayak gini, Mbak, menurut saya yang banyak mengubah perspektif bagaimana kita menempatkan diri kita. Apakah kita hanya bekerja untuk kita sendiri? Mhm. Apakah kita bekerja untuk yang lain, sesama Mhm. manusia, atau sekedar juga sesama gereja aja? Nah, itu tantangan. Bahkan saya suka gangguin teman saya. Gitu. Ke gereja ini sebetulnya
mau memuliakan nama Tuhan atau sebenarnya absen. Kan Mhm. nggak enak nih sama hamba Tuhannya. Kalau disapa kemarin nggak kelihatan begitu ya. Nah, Mhm. hal-hal yang seperti ini kan jadi tantangan tentang genuinitas ya, apa itu Ya. keaslian ya kita dalam bukan sesuatu. Tidak mudah, Mbak, Mhm. tapi itu yang harus dihadapi. Oh ya, Ya. kalau tadi ngomong di bisnis apakah pernah cobaan? Oh, banyak. Cobaan Mhm. paling sering itu kan ketipu. Ya. Dan ketipu angkanya kan keren sebetulnya. Mhm. Tapi saya sampaikan gini simpulannya, Mhm. ketika sudah semakin dewasa ya, kita ini hanya bisa ditipu oleh orang yang kita percaya. Ya. Kalau kita tidak percaya, maka sejak awal kita nggak akan pernah ketipu, karena Iya, pasti nggak mau gitu kan. Nah, betul. karena itu kita harus bisa membaca. Jadi kalau saya bilang, oke, bacalah data, bukan menghilangkan perasaan dan empati gitu ya, Mhm. tapi Ya. bacalah data sehingga kita nanti tidak tertipu. Kalau tertipu di bidang bisnis itu kan nggak enak banget gitu kan, Mhm. 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 karena justru oleh orang-orang yang sebetulnya kita percaya sama dia. Dan itu nggak terlalu penting dia rohani apa enggak Ya. gitu. Ternyata perilakunya sama. Tapi Karena ini itu message yang deep loh, Prof. Roni. Bener-bener deep. Ini saya juga baru dapat ini vocab ini. Kalimat ini baru dapat ini juga. Jadi yang kayaknya kemudian mengubah Prof. Roni mengantar kepada oh kedewasaan kesimpulannya seperti ini ternyata. Jadi kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita percaya. Nggak peduli latar belakangnya kan. Karena kita iya, percaya maka kemudian kita tertipu. Saya iya. sangat setuju. Betul. Karena itu saya berubah. Saya lebih melihat perilakunya, Mhm. bukan panjangnya doa. Mhm. Yang dia kan kalau kita ada acara, wah, orang yang mimpin doa gitu, waduh, bisa kan seperti baca puisi begitu kan? Saya bilang belum tentu. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengalaminya, begitu ya. Jadi Mhm. saya justru kemudian melihat perilakunya. Kalau Mhm. perilakunya itu konsisten, ada baik, tidak Mhm. berusaha menyalahgunakan, itu enggak apa-apa. Bahkan Mbak, ada Mhm. yang suatu saat saya berdebat sama teman-teman. Ini simple. Mhm. Ada yang namanya submission, Mhm. kan gitu. Kita harus tunduk pada pemimpin. Iya. Ya. Tetapi jangan lupa, koma, yang berada di dalam jalan Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan jalan Tuhan, nggak usah. Kita berhak untuk menolak. Diajak korupsi, kita tolak. Gitu Mhm. kan. Walaupun itu Mhm. pemimpin kita. Begitu. Nah, Iya. hal-hal yang seperti ini kadang-kadang, mohon maaf, disalahgunakan oleh oknum tertentu. Iya. Sehingga terjadilah berbagai anomali. Mhm. Yang kemudian orang tertentu yang lain itu bisa jadi akar pahit kan. Gitu Mhm. kan. Mhm. Orang tertentu yang lain akan membacanya sebagai pembelajaran. Ah, lain Mhm. kali aku nggak boleh gitu lagi, gitu. Walaupun saya juga suka bilang begini, sejak saya muda sampai hari ini, orang-orang yang nakal-nakal itu kok kayaknya hidupnya lebih nikmat. Yang dulu Itu waktu ditulis kuliah di itu firman Tuhan sih, Prof. Roni. Kalau nggak ada, mabuk. nggak terjadi mungkin nggak ditulis ya di firman Tuhan ya. Jadi ini cukup menarik begitu ya. Jadi kan ada itu yang mabuk-mabukan gitu kan, tapi kayaknya happy terus gitu, nggak ada beban, nakal, judi Mhm. gitu. Bahkan saya punya teman yang menjelaskan ke saya tentang bagaimana dia berjudi gitu. Dan tiap hari sebetulnya bayarannya dia ya dari judi itu. Kerjaannya nggak ada selain judi itu. Modalnya itu simple, 100.000, Mhm. tapi tiap hari dia bisa dapat tuh 300.000, 3 juta, pernah dapat 30 juta begitu ya. Judi online Wow. gitu. Nah, saya mikir ini gimana? Tapi saya percaya ketika Tuhan itu mengingatkan kita nggak kena, maka Tuhan itu akan menghukum. Gitu. Walaupun itu belum tentu hukuman, tapi mungkin peringatan keras, gitu ya, Mhm. dan berat. Dan saya Mhm. melihat teman saya ini kemudian jatuhnya berat dia, gitu Mhm. kan. Jadi kita harus hati-hati memang. Mhm. Tapi saya percaya sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Ya. Semua kita harus jalani Mhm. dengan baik, kita jalani dengan yakin bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau
sampaikan ke kita. Baik itu di dalam suka Mhm. maupun di sesuatu yang kita anggap duka. Mhm. Mbak, ada satu pelajaran yang sangat menarik. Ini Mhm. kisah terkenal. Ada pesawat dari Surabaya ke Singapura yang hilang Mhm. sekian tahun lalu. Ya. Yang hilang dan hancur berantakan berkeping-keping. Itu ada satu keluarga yang marah-marah di Bandara Juanda itu. Karena dia terlambat dan dia merasa tidak diberitahu. Jadi pesawat ini dimajukan. Jadwal penerbangannya dimajukan. Saya lupa ya, apakah dari jam 9 jadi jam 7 begitu ya. Mhm. Pokoknya dia datang, menurut dia nggak telat, tapi pesawat sudah berangkat. Mhm. Jadi dia marah-marah sekali sama sama eh, ground crew itu. Dan ya agak sulit karena waktu itu pakai SMS, pakai gini pembuktiannya dan dia merasa dia tidak terima dan sebagainya ya. Tapi kemudian satu keluarga ini menangis dan pulang langsung. Mhm. Karena melihat monitor TV, pesawat itu hancur. Ditemukan hilang dan Mhm. diduga hancur, begini-begini, meninggal semua, langsung mereka nangis pulang. Nah saya rasa ini kan sebetulnya rencana Tuhan. Mhm. Gitu, dengan keterlambatannya dia. Bukan saya mengatakan bahwa kita santai-santai aja dalam segala hal. Enggak. Saya adalah orang yang sangat percaya, Mhm. ketuk akan dibuka, minta akan diberi. Artinya kita harus bekerja, mengupayakan sesuatu supaya bisa diberi, gitu kan, supaya bisa dapat, supaya dikabulkan. Tetapi ketika Tuhan tidak mengizinkan, kita juga nggak usah emosi, nggak usah marah-marah, gitu ya. Mhm. Ya mungkinlah ada masa masa apa itu galau gitu ya, Mhm. tapi Ya. jangan lama-lama. Karena pada ujung akhirnya tidak ada yang kebetulan. Itu sih yang saya yakini sampai hari ini, Pak. Wow, oke. Prof. Roni, definisi kebaikan Tuhan menurut Prof. Roni secara sederhana mungkin bisa dibagikan ke Good News Family karena kita tahu bahwa banyak sekali yang sedang termasuk pesan singkat, pesan semangatnya ya Prof ya. Pesan semangat buat pendengar yang saat ini masih mungkin merasa jauh dari Tuhan, masih em, sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan padahal mungkin ternyata sudah ready di sekitar kita. Silakan Prof. Begini, persoalan terbesar dari hidup kita ini kan kita mengandalkan keyakinan kita sendiri. Mhm. Keberserahan itu kadang-kadang tidak ada. Mungkin dianggap memalukan, gengsi atau gimana ya, atau tidak yakin. Jadi marilah kita selalu tanya sama Tuhan. Nah, tanya sama Tuhan itu kan macam-macam. Ada Mhm. orang yang ekspresif sekali berdoa di depan banyak orang begitu kan. Tapi kan ada orang yang melakukan perenungan sendiri begitu ya. Itu yang kita nggak bisa paksain begitu ya. Tetapi saya meyakini begini, apa yang Anda inginkan, kalau itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan, itu Tuhan akan beri. Tetapi kalau apa yang Anda inginkan tidak muncul, itu mungkin tidak Anda butuhkan. Hanya karena kalau kita belanja gitu lapar mata, sehingga Mhm. semua itu dianggap, wah aku mau ini, mau ini. Enggak. Jadi Tuhan itu akan memberi, mencukupkan. Saya meyakini dalam dinamika kehidupan saya meyakini begini. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita ini akan jadi kaya. Mhm. Tapi Tuhan menjanjikan semua itu akan dicukupkan. Mhm. Dan entah bagaimana, pada saatnya itu jadi cukup. Saya mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu, yang kadang-kadang angkanya nggak masuk akal gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang di luar rencana saya, ini jadi terus dapat ketutup. Ya, kan begitu ya. Mhm. Jadi itu bisa bisa terjadi gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan. Enggak. Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Kan ada yang dulu waktu saya mahasiswa saya tempel itu di kamar saya. Puisi footprint itu. Iya kan? Mhm. Jejak Ya. kaki. Jadi ketika kita ada dalam tekanan, bukan Tuhan itu nggak ada. Kita lagi digendong, makanya cuman sepasang kaki, bukan dua pasang. Gitu. Ya. Tapi kita lagi digendong pada saat kita berat. Jadi mari kita pastikan. Jangan sampai rencana kita yang diutamakan
sampai mengabaikan rencana Tuhan, maka kita harus yakin Tuhan akan memenuhi yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan tidak dipenuhi, itu mungkin bukan kebutuhan kita. Atau setidaknya ini bukan waktunya. Nanti akan ada saatnya sendiri. Saya pribadi mengalami sangat banyak hal yang saya terkejut-terkejut begitu ya. Kok bisa ini, kok bisa itu gitu ya. Ketika yang lain itu ada yang mohon maaf ya saya sebutkan sampai eksplisit ngomong iri gitu ya. Already and Karena fine. karena ya karena ada yang gitu sampai ada yang tanya kok bisa sih dia lagi gitu ya. Saya ini sampai pernah ya sebetulnya saya punya hak untuk bisa pergi ke luar negeri dari kantor begitu budgetnya ada gitu. Suatu saat saya nggak dikasih. Alasannya karena saya sudah terlalu sering pergi. Saya jawab, lu saya pergi tapi kan nggak pakai budget kantor. Saya bilang gitu kan. Belum pernah pakai budget kantor gitu ya. Tapi tetap nggak dikasih. Ya saya paham gitu kan. Karena ada yang lain-lain dan sebagainya. Tapi suatu saat ada peristiwa yang sangat menarik. Ini Korea. Jadi suatu saat itu harusnya jatah saya ini untuk berangkat ke Korea gitu ya. Tapi tiba-tiba diganti oleh orang lain. Saya kaget ya, tapi ya sudah saya nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Ada lembaga internasional, United Nations lagi. Di Korea itu ada namanya UNOSD, United Nations Office for Sustainable Development. Ya, dibangun gara-gara ada SDG, Sustainable Development Goals. Gitu. Yang berlaku mulai Januari 2015. Ya, ini peristiwa 2014 April saya masih ingat. Jadi harusnya saya berangkat diganti oleh teman saya. Tiba-tiba saya dapat surat diundang ke Korea oleh UN, dibiayain mereka. Dan itu hanya 55 ahli dari seluruh dunia. Dalam suratnya disebut begitu. 55 expert across the globe gitu kan. Dianukan gitu. Dan waktu saya ngurus apa ini namanya visa. Karena Korea harus ke Jakarta begitu. Kaget nih orang kedutaannya. Lu ini tinggal minggu depan. Dia bilang gitu, kok baru anu sekarang? Saya bilang, ini suratnya, saya baru diundang sekarang. Ya, terus sebentar, saya telepon yang Koreanya nelpon kedutaan, udah solve, keluar semua. Jadi dalam waktu yang sangat pendek. Dan lucunya, saya diberangkatkan sebelum yang tadi harusnya ada program yang saya ikut pergi begitu ya, tapi enggak. Jadi waktu saya pulang, saya malah sudah bawa oleh-oleh gitu ya. Ketika akhirnya teman saya nanya, nanti kalau ke sana apa-apa itu saya tunjukin. Ada peristiwa yang lebih miris lagi. Betul-betul nggak? Ini diundang oleh pemerintah RRT. Hari Kamis sore saya ditelepon. Hari Jumat saya kirim semua form. Sorry. Hari Jumat saya ditelepon. Hari Sabtu saya kirim semua form. Sama kemudian diminta paspor segala. Paspor saya kirim. Yang one day service, jadi hari Minggu nyampe. Gitu. Terus kan artinya hari Senin diurus tuh ya, barusan ya. Hari Rabu itu saya sudah di pesawat menuju Tiongkok. Jadi ini kan hitungannya hanya 3 hari. Tapi karena ya Tuhan mau ya saya berangkat juga gitu melihat hal-hal yang mungkin orang lain tidak. Saya melihat banyak hal-hal yang seperti itu. Walaupun ada hal yang saya betul-betul kepingin gitu ya, tapi ternyata nggak pernah terjadi gitu. Saya berkali-kali kepingin pergi ke India, selalu cancel. Selalu tidak jadi. Sampai sekarang saya masih kepingin tapi selalu cancel gitu ya. Hal-hal yang seperti itu terjadi. 2 kali peristiwa Israel juga saya gagal. Yang pertama ada program dari Harvard University, saya dapat scholarship 5 orang saja di seluruh dunia untuk ada short course di sana di Israel dilakukannya gitu kan. Saya nggak bisa berangkat. Saya sangat kecewa waktu itu. Waktu itu saya masih sangat muda ya, masih sangat muda, masih 20-an gitu umur saya. Saya sangat kecewa gitu ya. Nah, yang kedua ini sekian tahun lalu. Udah settle nih, paymentnya udah gitu kan semua. Ternyata ada kasus antara Israel sama Indonesia. Jadi Israel menghentikan orang Indonesia datang, semua visa nggak bisa diurus kan. Nah padahal waktu itu sama-sama gereja sebetulnya. Akhirnya
uangnya dikembaliin semua. Nah, setelah dikembaliin semua, dibuka lagi, gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi juga gitu ya. Nah, Hmm. hal-hal yang seperti itu menjadi lebih tenang buat saya karena saya meyakini bahwa kalau belum waktunya Ya, nggak usah dipakai. baik. Karena Tuhan punya rencana yang kalau dibilang mungkin lebih baik, ya saya yakini biasanya lebih baik. Itu. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Gun Soli, banyak hal ya yang hadir di ingatan baik ini. Dan kalau dari Prof. Roni kita lihat sisi baik. Sisinya adalah kehidupan Prof. Roni sepertinya lurus-lurus, tapi di situ beliau menikmati dinamikanya. Perjalanan spiritualnya tidak terhenti dari pemahaman yang, oh Tuhan seperti ini harus seperti ini, tidak. Tapi memang benar bahwa Tuhan itu baik, memberikan apa yang kita butuhkan ya Prof ya. Bukan yang kita Pada saatnya. inginkan dan waktunya. Oke. Ya. Hopefully boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menguatkan kita semua. Gus Solia, so finally saya Indi dan juga silakan Prof. Saya Indi dan Prof Roni ya untuk Good Ini News mustamu. FM. Ya, untuk Good News FM bisa lagi for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless. Makasih.